Hadirin hadirat jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pada subuh hari ini kita bacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya berkaitan dengan salah satu adab makan yang sangat penting. Kalau selama ini kita sudah memaklumi ketika hendak makan kita diperintahkan untuk membaca basmalah. Membaca basmalah ketika makan itu sangat dianjurkan, bahkan sebagian ada yang mengatakan sampai pada tingkat wajib. Karena ketika seseorang itu makan lalu tidak menyebut nama Allah, maka dia makan bersama syaitan. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila seseorang itu masuk ke dalam rumahnya tidak menyebut nama Allah, maka syaitan ikut masuk. Tapi kalau dia masuk ke dalam rumah dengan menyebut nama Allah, maka syaitan tak bisa masuk. Begitu juga kalau ketika hendak makan dimulai dengan basmalah menyebut nama Allah, syaitan tidak mendapat bagian makanan. Tapi kalau tidak disebut dengan nama Allah ketika hendak makan, maka setan pun mendapat bagian makanan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW tersenyum melihat ketika ada seseorang ketika hendak makan dia tidak membaca basmalah. Maka saat itu setan pun beliau melihatnya ikut makan. Dengan gembira setan pun ikut makan. Tiba-tiba ketika hampir selesai dia makan, dia ingat kalau tadi belum baca bismillah. Akhirnya sebelum selesai makan dia baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ada yang membaca bismillahi awwalihi wa akhirihi. Dua-duanya ada pendapat bacaan seperti itu. Tiba-tiba setan tadi yang sedang makan tidak bisa melanjutkan makanannya dan memuntahkan semua yang sudah dia makan. Ini juga disebutkan oleh Imam Nawawi hadisnya dalam kitab Riyadhus Shalihinnya. Setelah makan maka dianjurkan membaca tahmid, hamdalah. Dulu hadis pernah kita sampaikan, innallaha la yarda 'anil 'abdi iza akala aklatan fayahmidahu wa iza shariba syurba fayahmidahu. Sesungguhnya Allah sangat ridho. Sungguh Allah ridho terhadap seorang hamba yang apabila dia selesai makan dia mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Begitu mudah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dia selesai minum dia mengucapkan alhamdulillah. Allah ridho kepada orang seperti ini. Ada sebuah hadis lagi, ketika seseorang selesai mengangkat hidangannya, ternyata ada sebuah doa khusus yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah makan baca tahmid, setelah selesai mengangkat hidangan. Hadis diriwayatkan dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah. Masalah Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza rafa'a ma'idatahu qal. Ketika dikatakan kana iza rafa'a ma'idatahu, Rasulullah seringkali ketika setelah mengangkat hidangannya, hidangan makan. Beliau kan makan tidak di tempat, di meja makan, tapi makannya di atas lantai. Dia tak pernah makan ala khiwanin dalam hadis, di atas meja makan, tapi makannya di lantai. Nah, setelah makan, setelah mengangkat hidangan yang sudah dihidangkan tadi, selesai makan, qal, beliau mengatakan, inilah doa yang perlu kita lakukan, kita tiru. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillahi hamdan katsiran mubarakan fi ghaira maqfiyin wala mustaqnan anhu rabbana. Itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya. Berarti merupakan hadis sahih. Sekali lagi apa doa yang beliau baca?
alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ghaira maghfiyin wala mustaghnan anhu rabbana. Itu juga salah satu lafaz pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah kan sangat menginginkan dan mencintai orang yang selalu berzikir, di antaranya dengan cara bertahmid memujinya. Bahkan bukan hanya itu, semua keadaan kita usahakanlah selalu dalam rangka berzikir. Dulu ada hadis yang kita bacakan tentang keutamaan zikir, diriwayatkan oleh Muhammad bin Hanbal, disebutkan oleh Ibnu Katsir juga dalam kitab tafsirnya. Apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Mau aku tunjukkan kepada kalian amal yang paling baik bagi kalian. Wa azkalakum inda malikikum. Dan amal itu amal yang paling suci, paling bersih di sisi Tuhan kalian. Warfa'ukum li darajatikum. Amal itu paling tinggi, bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah. Wa khairul lakum min i'ta'iz zahabi wal waraq. Maka amal itu lebih baik bagi kalian daripada mensedekahkan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqau aduwakum. Dan lebih baik bagi kalian daripada kalian saat berjumpa dengan musuh dan perang. Fatadribu anaqahum wa yadribu anaqahum. Yang mana saat itu kalian bisa memenggal leher mereka, mereka pun bisa memenggal leher kalian. Bayangkan, amal ini amal terbaik, amal yang paling suci, amal yang paling bisa mengangkat derajat di sisi Allah, amal yang lebih baik daripada mensedekahkan emas dan perak, amal yang lebih baik daripada saat berjihad di medan perang. Qalu wa ma huwa ya Rasulullah. Mereka mengatakan, apa amal itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, zikrullahi azza wa jalla. Amal itu adalah berzikir, mengingat Allah azza wa jalla. Maka senantiasalah berzikir. Al-Quran itu zikir, salat zikir, kehadiran hati mengingat Allah itu adalah zikir. Itu adalah amal yang paling baik. Maka dalam hadis tadi yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doa setelah mengangkat hidangan. Alhamdulillahi hamdan katsiran. Segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak. Artinya banyak-banyaklah kita memuji Allah. Dan memang Allah itu, andaikan tidak ada makhluk yang memujinya, Allah tetap terpuji. Thayyiban, dengan pujian yang baik, mubarakan fi, pujian yang penuh berkah. Keberkahan itu tentu kembali kepada hamba yang memuji. Ketika kita memuji Allah, Allah ridha. Kita bersyukur, ketika bersyukur Allah akan tambah nikmat itu lagi. Maka banyak-banyaklah memuji Allah. Barangkali itu sebagai tanda dan cara minimal untuk mensyukuri nikmat Allah. Hanya dengan mudah mengucapkan alhamdulillah, tapi iringi dengan hati rasa bahagia memuji Allah dengan nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Kemudian lafaz berikutnya, ghairu makfiyin. Makfiyin berasal dari kata kafa, artinya cukup. Ghairu makfiyin, yang mana kita, kondisi kita ini sebagai seorang hamba tidak akan pernah merasa cukup atau tidak butuh lagi kepada Allah. Jadi senantiasa selama kita hidup, karena kita adalah makhluknya, setiap waktu, detik-detik yang kita lalui dalam kehidupan dunia ini harus kita sadari kita tidak pernah lepas dari membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Semua kebutuhan kita butuh kepada Allah. Apalagi dalam hal makanan. Tentu apa yang kita makan kita butuh kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang memberikan berkah, Allah yang menumbuhkan makanan itu menjadi darah, menjadi daging, sehingga kita bisa bergerak, kita bisa hidup. Semua itu adalah atas Allah. Wala mustaghnan anhu, dan
Istagna juga artinya merasa cukup, artinya kita tidak akan pernah merasa cukup atas pertolongan Allah. Ketika dalam satu kesulitan kita mohon pertolongan Allah, Allah datangkan pertolongannya, belum cukup sampai di situ. Berikutnya kita selalu senantiasa butuh kepada pertolongan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rabbana, wahai Tuhan kami. Artinya saat mengucapkan zikir ini, saat mengucapkan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur setelah makan ini, Rasulullah SAW benar-benar itu merasa sedang bermunajat dengan Allah. Jadi setiap kita berzikir, melapaskan lafaz zikir, hendaklah kehadiran hati langsung connect, bersambung dengan Allah. Jadi beliau katakan seolah-olah tentu menghilangkan pikiran kepada yang lain, fokus kepada mengingat Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ghairu maghfiyin wala mustaqnan anhu Rabbana, wahai Tuhan kami. Ini menunjukkan semua lafaz yang beliau ucapkan itu langsung berhadapan dengan Allah. Pikirannya fokus, hatinya fokus mengingat Allah SWT. Begitulah hendaknya zikir, mesti benar-benar lebih mengutamakan kehadiran hati dengan makna zikir itu sendiri. Demikianlah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrullahi wa fathuhu qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.